Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Buddha. Masih dalam pembahasan tentang meditasi. Pernahkah kalian merasa kesulitan untuk fokus pada objek saat bermeditasi? Menurut kalian, apa penyebabnya? Ya, salah satunya penyebabnya adalah karena praktik meditasi itu tidak menggunakan atau memilih objek yang tepat. Nah, dalam video sebelumnya kita sudah belajar tentang watak atau carita dan juga 40 mata pokok objek meditasi. Setiap watak memerlukan objek yang sesuai untuk meditasi. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan mencari tahu objek meditasi yang tepat bagi setiap watak atau carita. Sudah siap belajar? Mari kita mulai pembelajaran ini dengan penuh semangat. Buddha Shakyamuni adalah guru teragung yang mengajarkan Dharma berdasarkan apa yang beliau temukan sendiri. Dharma diajarkan secara mendalam dan juga lengkap, mencakup aspek petunjuk perilaku yang baik, cara mengidentifikasi diri dengan segala masalahnya, dan memberi solusi terhadap permasalahan kehidupan yang dialami atau dihadapi manusia. Meditasi menjadi solusi terbaik bagi permasalahan kehidupan manusia. Keberhasilan latihan meditasi tergantung banyak faktor. Salah satunya adalah pemilihan objek yang tepat. Mengidentifikasi watak manusia penting sebagai dasar untuk menentukan objek yang tepat bagi orang tersebut. Objek yang tepat selain mempermudah latihan meditasi, juga mempercepat pencapaian tahap-tahap perkembangan dalam meditasi sampai ke tingkat yang tertinggi. Mari kita lihat satu persatu. Orang yang dominan nafsu ketamakannya atau raga carita, jadi orang berwatak kenafsuan biasanya melakukan sesuatu dengan keserakahan dan menyukai keindahan. Karena menyukai keindahan, seorang berwatak kenafsuan cenderung memuja tubuh jasmaninya secara berlebihan, mengenakan pakaian yang selalu rapi dan wangi, memakai kosmetik dan perawatan wajah secara rutin, memilih dalam hal makanan dan hal-hal yang cenderung untuk memuaskan nafsu indera. Untuk mengurangi kemelekatan terhadap badan jasmani, diperlukan objek perenungan yang sesuai bagi orang dengan watak kenafsuan. Orang yang berwatak serakah seyogianya melatih salah satu dari 10 tanda kejijikan atau ketidakindahan atau disebut asubha kamatana, atau perenungan terhadap badan jasmani, disebut kayagata sati kamatana. Karena objek-objek meditasi ini efektif untuk meredakan hawa nafsu dan kecintaan berlebihan terhadap badan jasmani. Yang kedua, orang yang dominan kebenciannya atau disebut dosa carita. Ciri-ciri orang yang mempunyai dosa carita adalah melakukan sesuatu atas dasar kebencian. Ia cenderung mudah marah, jengkel, iri hati, tidak senang melihat kesalahan walaupun kecil, tidak mau peduli terhadap kebajikan orang lain walaupun besar, suka bermusuhan, memandang rendah orang lain, suka memerintah, mendikte orang lain. Nah, itu ciri-ciri orang dosa carita. Objek meditasi yang tepat bagi mereka yang mempunyai dosa carita adalah 8 hal, yaitu 4 apamanya. Yang keempat lagi adalah 4 kasina. 4 apamanya dan 4 kasina. 4 apamanya adalah cinta kasih atau meta, belas kasih atau karuna, rasa simpati atau mudita, dan keseimbangan batin atau UPK. Keempat hal ini juga dikenal dengan sebutan 4 kediaman luhur atau Brahma Wihara Kamatana. Sedangkan 4 kasina yang tepat untuk orang yang berwatak kebencian adalah warna biru, kuning, merah, dan putih. Orang yang berwatak membenci seyogianya melatih 4 kediaman luhur, Brahma Wihara Kamatana, dan salah satu dari 4 kasina warna tadi. Objek-objek meditasi ini murni dan menenangkan serta bisa menggembirakan orang-orang yang melatihnya. Yang ketiga, orang yang tidak pandai atau dungu, disebut muhacarita, dan suka melamun atau disebut pitaka carita. Orang dengan watak muhacarita cenderung bertindak berdasarkan kebutuhan batin. Karena itu dia memiliki sifat suka ragu-ragu, khawatir tanpa alasan,
kurang inisiatif, menggantungkan diri pada opini orang lain, pikirannya ruwet dan tidak tetap, mudah terpengaruh, tapi kadang-kadang bisa kukuh dalam memegang pendiriannya. Ciri lainnya adalah ia tidak suka memberi, hanya senang menerima dari orang lain. Orang dengan watak ini bukan tidak cerdas secara intelektual, melainkan lemah dalam kebijaksanaan batin. Selain itu, ciri orang yang berwatak Witaka Carita adalah individu yang melaksanakan sesuatu berdasarkan sifat tergesa-gesa. Ia cenderung mudah gugup, suka berteori, pikiran sering berkeliaran atau tidak fokus, tidak suka bekerja untuk kepentingan sosial. Nah, objek yang cocok adalah anapanasati atau objek nafas. Batin dari orang-orang ini gelisah dan kacau karena kegelisahan atau udaca dan keraguan-raguan atau wicikica. Dan pengerahan batin disebut vitaka. Di dalam anapanasati, napas masuk dan napas keluar harus diperhatikan dengan penuh kesadaran. Karena napas masuk dan napas keluar terjadi secara berirama. Anapanasati bisa menahan batin dan menenangkan batin yang gelisah dengan cepat. Yang keempat, orang yang kuat keyakinannya atau disebut sada carita. Seseorang yang memiliki watak demikian biasanya mudah percaya, cenderung rendah hati, dermawan, jujur, suka menemui orang-orang yang dianggap suci, suka mendengarkan dharma, yakin pada sesuatu yang dianggap baik. Objek yang sesuai dengan watak demikian adalah 6 perenungan atau anusati, yaitu Buddha Nusati, perenungan terhadap 9 macam kebajikan Buddha atau Buddha guna. Perenungan yang kedua adalah Dhammanusati, yaitu perenungan terhadap dharma atau ajaran. Ada 6 kebajikan ajaran atau dhamma guna. Yang ketiga, Sangha Nusati adalah perenungan terhadap kebajikan-kebajikan sangha. Yang keempat adalah Sila Nusati, perenungan terhadap sila. Yang kelima, Caga Nusati, perenungan terhadap kebajikan yaitu kemurahan hati. Yang keenam, Dewa Tanusati, perenungan terhadap makhluk-makhluk agung atau para dewa. Keyakinan atau sada dalam diri orang ini sudah kuat dan akan lebih menguat untuk memperoleh manfaat-manfaat besar dengan menjalankan anusati atau perenungan. Yang kelima, orang yang bijaksana atau pandai atau disebut budi carita. Mereka yang mempunyai watak ini biasanya melakukan sesuatu dengan sikap hati-hati, sering melakukan sesuatu cenderung merenungkan 3 corak umum atau tilakana, yaitu ketidakkekalan atau anicca, penderitaan atau duka, dan tanpa inti yang kekal atau anatta. Ia sering bermeditasi, bersedia mendengarkan saran atau nasihat orang lain, mempunyai kawan-kawan yang baik. Orang yang berwatak cerdas seyogyanya melatih Marana Nusati, Upasama Nusati, Ahare Patikulasanya, dan Satu Datu Wawatana. Objek-objek meditasi ini dalam dan halus sehingga objek-objek ini bisa mendorong dan menguatkan kebijaksanaan dari orang yang bersifat cerdas tadi. Yang keenam, watak campuran atau sabacarita. Orang yang mempunyai sabacarita adalah mereka yang mempunyai watak dari semua carita atau watak tadi, gabungan dari berbagai watak. Objek yang cocok untuk melaksanakan meditasi ada 10, yaitu 6 kasina, terdiri dari kasina padat, cair, udara atau gerak dan panas, kemudian ruang dan sinar, serta 4 arupa atau akasananchayatana, winyananchayatana, akincanyayatana, dan newasanya nasanya yatana. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang objek meditasi sesuai watak? Kalian tahu watak kalian apa? Carita yang mana? Kalau sudah tahu wataknya, tentukan objek yang tepat supaya kalian dapat berlatih meditasi dengan baik. Objek meditasi yang tepat itu akan membuat kita dapat lebih mudah dalam fokus terhadap objek, sehingga progres latihan meditasi kita akan berjalan dengan lebih baik. Nah, jangan hanya mengetahui objeknya, tetapi harus dipraktikkan secara rutin agar mendapatkan manfaat yang besar dari meditasi. Selalu bersemangat berbuat baik, melaksanakan dana, sila, dan juga meditasi. Turut serta dalam upaya pembabaran Dharma dimanapun berada, supaya Buddha Dharma tetap lestari di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Sampai sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.